gitu ya. Kenapa tafsir Al-Qurtubi ini kita pakai? Karena kata di samping dia paling lengkap, ini juga nanti kalian gunakan sampai ke S3 dokter pun kalian masih memakai ini. Kalau tidak sanggup dengan tafsir Al-Qurtubi, ya nggak sanggup bahasa Arab, diambil dari terjemahan tafsir Ahkam Ali As-Sais, itu buku pokoknya. Kalau nggak ada terjemahan Ali As-Sais, kayaknya belum ada terjemahannya. Tafsir As-Sobuni, Sobuni udah ada terjemahannya, tapi terjemahannya itu sudah lama ya. Saya juga sisa punya satu rangkap itu di rumah. Harusnya memang dari awal kalian copy, tapi kalian dari awal nggak ada respon. Karena nyari terjemahnya itu susah. Saya dulu ngambilnya di UIN Jakarta ya, Pusaka UIN Jakarta saya ambil itu. Saya copy di sana. Di Medan ada nggak ya? Belum saya cek lagi, itu ada nggak di pusaka kita? Itu buku lama kalau terjemahannya itu, terjemahan Sobuni. Nah, jadi jangan 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 yang seperti ini. Abdul Halim bisa, tapi Abdul Halim itu terlalu ringkas, terlalu ringkas. Karena itu terjemahannya hanya beberapa dosen kita yang terlibat itu, termasuk Pak Akmal itu yang pemakasannya. Tapi karena memang bukunya terlalu ringkas untuk mungkin untuk makalah-makalah kajian-kajian beliau sama rakyat, ya si Abdul Halim itu, maka dia ringkas begitu aja. Kalian kan nggak rakyat biasa maksudnya. Kalian kan anak kuliahan. Nah, kalau membahas materi di kuliah dengan materi agama di masjid-masjid itu beda ya di surau-surau. Kalau di kampus seharusnya memang kita menggunakan referensi yang paling bagus, menengah atau yang bagus gitu ya. Maka saya sering menganjurkan kalian pakai ini karena ini yang paling lengkap. At-tolaqu marratan, nah, firman Allah Ta'ala, apa yang dimaksud dengan at-tolaqu marratan? Di dalam ayat ini ada sab'a masail, ada 7 masalah. Yang pertama firman Allah, tolak itu marratan sabata ahlil jahiliyah lam yakun indahum ditolak adada. Jadi di zaman jahiliyah ya mereka menetapkan ya udah menjadi sabit ketetapan zaman jahiliyah yakun. Tolak itu nggak ada adatnya, nggak ada hitungannya. Mau berapa kali, 100 kali tolak pun nggak ada masalah sama mereka. Yang penting jangan sampai habis masa indahnya. Wa kanat indahumul iddah ma'lumatul muqaddarah. Dan mereka sudah memiliki idah juga yang ditentukan. Cuman ya kalau lewat idah nggak bisa lagi. Mau 100 kali tolak seperti tadi kan. Ada seorang sahabat itu dia tolak istrinya. Udah mau habis idahnya dirujuknya lagi. Nanti tolaknya lagi. Habis dirujuknya tolaknya lagi. Satu hari berikutnya atau hari itu juga. Ya, jalan lagi idahnya. Udah mau habis dirujuknya lagi. Tapi nggak diapa-apainya perempuan itu. Jadi perempuan itu tersiksa sampai dia melapor kepada Nabi SAW. Wakana hadapi awal Islam itu yang terjadi di awal Islam. Ya, talaqar rajul imrata masya aminat tolak. Ya, laki-laki menolak perempuan sesukanya aja. Masya. Fa in kada tahillu min talaq itu rajih masya. Ya. Ketika tolaknya sudah mau habis waktunya, ya dirujuknya lagi. Maka datanglah dilaporkan perempuan itu kepada Rasul. La awika wala awika tahillina. Qala kaifa. Nah, inilah yang tadi yang disebutkan di tadi. Jadi dia tanya sama laki-laki itu sama suaminya, kemana nih maksudnya ini kira-kira gitu kan, masa udah ditolak kamu nanti mau rujuk tolak lagi, aku nggak mau mencampurimu katanya, tapi aku nggak mau menceraikanmu katanya gitu kan, jadi tersiksa. Maksudnya cemana? Tolak utalliquki, aku tolak engkau. Fa idza dana dia iddatika raja'tuka ya. Ketika dana dekat masa indahmu, aku merujukmu. Apakah syatil mar'ah, maka sakat menangislah perempuan itu istrinya, dan dia laporkan kepada Aisyah. Lalu Nabi dilaporkan kepada Nabi, maka Allah menurunkan ayat di atas. Tolak itu hanya 2 kali. Ya, mau dirujuk boleh atau tidak rujuk diceraikan. Maka ini termasuk menasakh ya hukum tolak yang tidak ada batas waktunya. Ini termasuk
pendapat Urwah bin Jubair, Qatadah, Ibnu Jaid dan lainnya. Adapun Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas dan Mujahid dan lainnya, wal muradu bi alayat ta'lim sunnatul talaq. Yang dimaksud dengan ayat itu menunjukkan sunnahnya tolak. Tolak itu sunnahnya 2 kali. Man talaqas ini falyattaqillah bisalis. Siapa yang mencerai istrinya 2 kali, hendaklah dia bertakwa kepada Allah pada yang ketiganya. Hati-hati, karena tolak itu 3 kali aja. Kalau udah 3 kali tolak, nggak bisa lagi nikah. Bisa nikahi orang lain, udah nikahi orang lain, campur dulu lagi sama orang lain, cerai dulu lah sama suaminya, baru bisa rujuk lagi. Kalau nggak bisa, kalau nggak nikah lagi dia, nggak dicampuri, nggak bisa rujuk. Harus diselingi dengan nikah dengan orang lain kalau masih mau rujuk. Kecuali tadi kalau udah 3 kali, ya nggak boleh lagi rujuk kan. Udah, dia harusnya nggak rujuk lagi. Tapi kalau masih berharap rujuk, hati-hati. Bahayanya. Kemudian asalnya yang kedua, tolak dua tolak itu adalah hanya definisi tolak. Ya, mengikat, melepaskan hilul isma, melepaskan ikatan akad nikah tadi antara ajwad suami istri dengan lapas yang khusus. Nah, jadi bahasanya bahasan lapas. Nah, nanti kan ada nggak tadi? Kayaknya belum ada dibahas lapas. Sah nggak lapasnya? Kalau lapasnya sorry, kinayah itu belum disebut. Kayaknya belum ada makalah itu. Jadi kita lapas sorry, kinayah. Kalau sorry dia jelas tolak engkau tolak satu, ya itu langsung. Kalau dia sebut, pergilah kau pulang sama makmu. Pergilah kau pulang sama makmu sana. Itu kinayah. Kalau dia maksudkan dalam tolak, dia tolak satu. Kalau dia maksudkan tolak, istirahat atau diterimanya lagi. Kalau dia maksudkan tidak tolak. Jadi kalau kinayah itu harus ada niat. Jadi lapas tolak itu harus dibahas juga tadi harusnya kan. Tolak mubah bihadil ayat. Dan tolak hukumnya berdasarkan ayat ini mubah. Rasulullah SAW dari Umar mau tahan kau bisa menolaknya. Waqat talaka Rasulullah Hafsah sumarajaha kharjaim. Rasulullah pernah mentolak Hafsah anak Umar. Ya, Hafsah juga pernah ditolak kan oleh Rasul. Kemudian Rasul merujuknya ya, untuk memberikan contoh hukum lah ya kepada masyarakat. Wa ajmal ulama alla anna man talaqa imra'atan tahiran fi tahri lam yamassu bihi al mutallaq sunnah. Ijma ulama bahwa siapa yang mentolak istrinya dalam keadaan suci dan dia dalam keadaan suci itu belum disentuhnya, itulah yang dimaksud tolak sunnah. Jadi kalau memang menolak ya jangan campuri dulu, campuri tolak, itu bidah namanya, dosa kan. Ya, kalau memang nggak suka lagi ya jangan diapa-apain, ditolak aja langsung gitu dalam keadaan suci. Yang udah dicampuri berkali-kali tolak gitu kan. Itu berdosa juga jadinya. Walaupun nanti ada yang mengatakan jatuh ulama, ada yang mengatakan tidak, itulah perbedaan ulama kan. Wala iddatil lati amarallahu ta'ala biha, dan iddah itu diperintahkan Allah Subhanahu wa taala wa anna lahu raj'a idza kana min khalbiha qabla ain taqtadi dia, dan boleh rujuk ya apabila sebelum masa iddahnya taqtadiya, belum selesai, belum habis. Fa idzan qadat bahwa khatibu min al-kitab adalah kitab sunnah. Tapi kalau sudah selesai iddahnya nggak bisa lagi. Itulah yang ditunjukkan oleh sunnah Al-Quran, sunnah dan ijma umat. Sesungguhnya tolak itu mubah, ghairu mahzur, dan dia bukan haram. Ibnu Manzur mengatakan, laisa fin nahyi an talaq wala fil mani minhu khabar yusbat. Tak ada larangan untuk mengharamkan tolak dan juga tak ada larangan yang khabar yang menjelaskan keharamannya secara tegas gitu. Nah, jadi dia bahas tadi yang kedua hukum tolak dan definisi tolak.
tetap boleh rujuk gitu ya, walaupun berdosa mentolak istri pada saat sudah dicampuri. Wayam baril mar'ah lil mar'ah ain antamnahul wati hatta yushhida. Wabihi qala Ishaq. Ini pendapat Ishaq. Liqauli sallam innamal a'malu binniyat wa innamal likulli man nawa. Fa in wuti'a fil iddah la yanwi raj'ah. Fa qala Malik ya raji'u fil iddah wa la yatu hatta yastabra'a min ni'atil fasid. Ma'ihu fasid ya. Fil iddah la yanwi raj'ah. Jika dia fa'in wati'a fil iddah, ketika dia mencampurinya pada masa iddah, tetapi dia tidak berniat ujuk, walaupun. Jadi begini bahasanya, ya. Kalau bahasanya gini, iddah itu harus ditunjukkan dengan atus ada bukti iddah ya, bukti rujuk, rujuk itu harus ada buktinya. Apa buktinya? Yang belum ayat kan nawal itu hatta dihadu. Kalau misalnya bukti rujuk itu misalnya Ishaq mengatakan dalam kalau misalnya dalam pandangan Imam Malik, kalau sudah dicampur tapi dalam pendapat lain ini saya lihat ya, ini pendapat Ishaq. Dia katakan nggak rujuk walaupun kalau udah campuri ya rusak apanya tolaknya ya udah rujuk gitu loh. Nah itu aja. Jadi dalam hal ini kaitannya dengan rujuk pada masa iddah ya. Nah, jadi kalau dicampuri isinya masa iddah itu sudah dianggap rujuk. Sebagian mengatakan enggak rujuk. Itu bukan tanda rujuk karena rujuk itu harus tergantung niatnya. Walaupun masih masa iddah dicampurnya isinya tetap tidak rujuk. Habis iddahnya cerai sendiri gitu. Jadi masa iddah itu masih boleh dicampuri gitu kan. Tapi ketika habis masanya tidak diucapkannya dia rujuk, ya udah putus. Jatuh tolaknya habis itu nggak boleh dicampuri, udah apa kan harus nikah lagi kalau mau dicampurinya gitu. Nah, ini tentang rujuk. Nah, jadi banyak masalahnya sebenarnya kan tentang tolak ini kan. Nah, ini baru 3 kita jelasin ya. Maka nanti makalah teruskan sampai 4. Saya hanya memberikan pembuka jalan supaya kalian mau belajar. Kalau saya semua nanti kan kalian nggak belajar nanti kan. Nanti yang pintar saya terus, kalian nggak pintar-pintar nanti. Oke, saya kira itu saja ya. Mudah-mudahan